Selamat pagi semua anak-anak. Ibu Mawar berharap kalian semua sudah berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita menghemat waktu. Hmm, Namun sebelumnya uh, Ibu Mawar mau menyampaikan kalian tetap di rumah ya, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan ya, melihat situasi saat ini masih banyak dan semakin bertambah yang terkena wabah virus. Oke, kita langsung aja ya. Namun sebelumnya coba kalian siapkan buku ini ya. Ya, sekarang kita materi baru mengenai kita buka halaman apa ya, berapa nih, mengenai Daud sang pemimpin ya. Oke. Tujuan dari materi ini nanti yang Ibu Mawar jelaskan, tujuannya semoga kalian paham kita juga bisa menjadi seorang pemimpin ya. Tapi sebelumnya kita pimpin dulu diri sendiri kita, ya kan. Jadi jangan berpikir pemimpin itu seperti apa, kita pun bisa jadi pemimpin. Nah, kiranya juga nanti kalau sudah selesai Bu Mawar terangkan ini, kalian juga semakin mengerti, jadi punya tahu gitu loh, dari mana sebenarnya kita dapat jiwa pemimpin. Nah, nanti juga kita belajar mengenai kisah Daud. Jadi anak-anak bisa belajar dari seperti apa Daud memimpin bangsa Israel. Ya, ini tujuan dari pembelajaran kita. Dan seperti apa dia setianya kepada Tuhan. Terus saking setianya apa yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan Daud juga pernah berdosa, tapi dia bertobat. Nah, ini yang perlu kita teladani, dan semoga dengan mendengarkan penjelasan ini kalian nanti semakin mengerti, semakin paham ya. Oke, kita langsung aja ya, lanjut aja ya. Oke anak-anak, sebenarnya kita bisa belajar dari mana supaya kita menjadi pemimpin ya. Jiwa dan semangat kepemimpinan juga kita bisa kita bisa dipengaruhi atau kita bisa mencontoh, meneladani, lihat dari keluarga kita, lihat orang tua kita. Orang tua kita itu adalah pemimpin kita, ya kan. Jadi kita, supaya kita belajar, kita lihat mereka seperti apa. Oh, ternyata seperti ini ya jadi pemimpin, begitu. Nah, namanya pemimpin, kita juga harus mendengarkan nasihatnya, kita turutin, ya kan. Nah, terus sama pemimpin itu kita juga berani gitu loh bertanya. Jadi nggak takut, tapi taat, turut gitu loh ya. Nah, seperti itu kita ke orang tua kita juga kan, kita jangan takut tapi nggak berani ngomong, ya kan. Nah, seperti itu kita juga bisa belajar dari seperti apa pemimpin itu berjuang, berkorban. Lihat orang tua kita, kadang mereka bela-belain gak makan, maksudnya dia ngeduluin anaknya dulu kenyang baru mereka gitu. Kalau keluarga yang terbatas ya, mereka berjuang, berkorban ya. Nah, itu kita bisa belajar lagi dari mereka ya. Oke, begitu juga pemimpin yang pemimpin pemerintah atau raja. Jadi pemimpin yang baik itu ini apa namanya, pokoknya dia tetap mengandalkan Tuhan ya. Dia harus tahu menghadirkan Tuhan di tengah dia, di tengah umatnya. Sama kayak keluarga, jadi orang tua itu harus menghadirkan Tuhan di tengah keluarganya. Nah, pemimpin itu juga harus setia kepada rakyatnya juga ya. Jadi supaya mereka juga merasakan gitu loh kehadiran Tuhan ya. Jadi mereka tahu yang menolong itu bukan pemimpinnya, tapi yang menolong itu adalah siapa? Ya Allah ya, yang menyelamatkan. Jadi jangan sampai pemimpin itu merasa aku udah selamatkan kalian, aku ya. Jadi harus
dia harus rendah hati ngasih tahu yang menolong itu, yang menyelamatkan itu adalah Tuhan gitu ya. Nah seperti itu kalau jadi pemimpin, maupun nanti kalian menjadi pemimpin yang besar gitu ya, pemimpin pemerintah ya kan. Nah jadi supaya Allah itu pasti selalu setia menyertai kita. Jadi kita nggak usah takut, itu janji Tuhan menyertai kita ya. Jadi kita juga harus selalu setia kepada Allah ya, setia kepada Tuhan. Nah seperti itu. Oke, nah sekarang kita belajar dari kisah Daud sang pemimpin ya. Nanti kalian baca di buku juga, terus mungkin waktu kelas 4 udah belajar ya seperti apa Daud ya kan. Nah tahulah gimana kisah Daud, pertemanan Daud. Dia mempunyai, siapa yang masih ingat, dia punya sahabat dekat namanya siapa, Nathan ya. Nanti kalian tetap cari dan baca di Alkitab kisah seperti apa awal mulanya Daud dipilih ya. Nah lihat ya awal mulanya, walaupun kalian nanti baca tapi Bu Mawar tetap ngasih ringkas sedikit ya. Awal mulanya Tuhan itu begitu baiknya sampai tahu cerita Musa membawa orang orang Israel dari Mesir. Nah ya kan tahu ceritanya ya. Akhirnya mereka tuh sampai di tanah terjanji atau di tanah Kanaan. Saat itu yang memimpin saat itu ya Samuel. Saat itu Samuel menjadi hakim di tanah itu setelah, maksudnya sesudah Eli. Jadi Samuel di situ menjadi hakim. Nah dan orang-orang di sana itu semua menghormati Samuel karena Samuel itu orang yang taat setia kepada Tuhan ya. Sampai pokoknya semua zaman saat itu semua menghormati dia ya. Nah oke, Kak, saking dia orang tahu apa-apa pasti mengeluhnya kepada Samuel. Suatu saat umat Israel itu memohon kepada Samuel, meminta kepada Samuel, kayaknya mereka tuh punya kerinduan, kita harusnya punya raja dong gitu ya kan. Jadi mereka menginginkan saat itu bangsa mereka juga dipimpin raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka minta kepada Samuel karena Samuel saat itu jadi hakim ya. Samuel sebenarnya kurang setuju gitu, nggak setuju. Jadi karena yang dia pikir ngapain kita punya raja, karena menurut Samuel itu raja itu ya, raja Israel itu ya Allah gitu. Tapi rakyat itu semua pada minta ya, tapi kan kita punya raja, tapi raja itu yang maksudnya fisiknya ada gitu. Nah akhirnya karena mereka mendesak Samuel juga mengabulkan apa yang orang Israel minta. Akhirnya Samuel juga berdoa kepada Allah, dan benar Allah juga karena dia intim sekali hubungannya dengan Allah. Nah akhirnya Samuel juga memenuhi permintaan orang-orang Israel ya. Nah, pada waktu itu ada seorang pria, orang yang gagah perkasa. Pokoknya kalau di Alkitab katanya badannya tuh elok. Nah kita udah tahu pasti ganteng kali ya, ganteng. Dia orang Benyamin. Nah Tuhan menggerakkan Samuel untuk memilih dia untuk menjadi memerintah bangsa Israel di saat itu. Dan benar, Saul itu baik. Pokoknya pada saat itu dia memerintah dengan setia. Pokoknya baiklah pokoknya ya. Dia berjalan sesuai pokoknya apa yang itu supaya rakyat sejahtera ya enggak. Nah tetapi kemudian dia sudah mulai mungkin pokoknya dalam cerita itu nanti kalian baca di Alkitab ya,
intinya suatu hari Tuhan memerintahkan dia pergi melawan bangsa siapa begitu, ya kan. Dan bener, menang, menang. hmm, tapi dia mulai lupa, mulai ada kesombongan, ya. Kalau nggak salah dia, ya pokoknya mulai dia mementingkan kepentingan sendiri, ya. Dia mulai mikir, waduh, ini kan, nah mulai nih, karena saking banyak mengelulukan namanya, dia mulai sombong. Akhirnya dia mulai berjalan tidak sesuai dengan kehendak atau rencana Allah, ya. Nah, setelah itu eh, karena dia mulai tidak setia, banyak yang dia lakukan yang melukai hati Tuhan. Banyak, beberapa beberapa dosa, maksudnya kesalahan yang dia lakukan, dia menjarah atau apa, pokoknya lah, pokoknya ada sesuatu yang dia jarah itu. Terus lihat itu ya, domba dan sapi yang terbaik diambilnya, tetapi segala yang buruk, yang tidak berharga dibunuhnya. Dia mulai lupa, dia pikir dia yang memimpin bangsa ini, dia yang memenangkan karena kehebatannya. Dia lupa pemimpin itu adalah Allah, seperti yang Samuel bicarakan sebelumnya. Nah, bukan hanya itu aja, dia juga mulai mendirikan gapura kemenangan. Tahu ya gapura kemenangan, dia tulis ini loh Raja Israel gitu. Nah, mulai Tuhan tidak suka. Tuhan paling tidak suka orang mulai sombong, ya. Dia dirikan gapura kemenangan untuk dirinya, ya. Tahu kan, kayak spanduk-spanduk begitu ya. Nah, mulailah Allah menyesal, ya. Ada di Alkitab tuh, Allah mulai menyesal mengangkat Saul menjadi raja, ya. Ya begitu, karena Tuhan udah tahu, wah ini udah mulai tidak mengikuti perintahku. Bayangkan, Tuhan aja mulai menyesal memilih dia. Dan benar, sampai Samuel aja berkata, e, ketaatan lebih baik daripada persembahan gitu. Nah, oleh karena itu dia itu di dalam Alkitab, ya, dia melalaikan perintah Allah. Nah, maka Tuhan menolak engkau, jadi engkau tidak akan menjadi raja lagi. Itu ada di Alkitab 1 Samuel, ya. Sampai-sampai Samuel pun meninggalkan Saul. Nah, inti dari bunyi Alkitab itu pokoknya seperti itu. Ketaatan lebih baik daripada persembahan. Engkau sudah melalaikan perintah Allah, karena itu Allah menolak engkau, katanya gitu, ya. Dan benar, Samuel meninggalkan dia juga, ya. Dan barulah mulai Allah memerintahkan Samuel untuk menggantikan Saul menjadi raja. Siapa penggantinya? Yaitu Raja Daud. Nah, lihat ya, kalau Allah lihat sudah kita menjauh, Allah juga murka, Allah marah, ya. Kalau kita mulai sombong, dia lupa jabatan yang dia peroleh dulu itu dari Tuhan, ya. Nah, sekarang Tuhan pun memilih, Samuel memilih Raja Daud. Nah, dan benar, saat Daud nanti di Alkitab kamu juga baca ya seperti apa. Intinya Samuel dipilih Tuhan untuk memilih Daud menggantikan Saul. Saat itu Daud juga memerintah bangsa Israel dengan bagus, ya. Pokoknya dia tetap setia. Kamu tahu kan ceritanya seperti apa, dia begitu percayanya kepada Tuhan. Tahu kan cerita dia mengalahkan Goliat. Nah, semakin tuh Raja Daud terkenal, ya. Dia pokoknya hanya mengandalkan nama Tuhan melawan raja-raja, sekalipun dia anak paling kecil dari beberapa saudaranya. Dan dia pun sampai, kalau nggak salah, paling lama memimpin bangsa Israel. Pokoknya terkenal dia tuh mensejahterakan umat Israel, ya kan. Tuh Daud menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Karena apa? Dia begitu setia, selalu bergantung kepada Tuhan, ya kan. Dan saking setianya Daud, baiknya Daud, taatnya Daud kepada Allah, ya kan,
mengandalkan Allah. Allah sampai memberikan beberapa janji. Bayangkan ya, jadi Allah yang berjanji kepada dia. Saking Tuhan senangnya sama Daud, ya. Nah, apa itu janji-janji Allah? Ya, janji-janji Allah ada banyak kepada Daud. Ya, saking senangnya Allah. Ada tuh di 2 Samuel 7:8 sampai 17. Kalian nanti baca ya anak-anak ya. Mawar cuman meringkas supaya kalian juga lebih paham. Beberapa janji Allah, Daud diangkat menjadi raja, menduduki tahta, dan benar Daud menduduki tahta, ya kan. Pokoknya dia lama menduduki tahtanya. Terus keturunannya besar banyak gitu loh ya. Keturunan Daud diberkati. Anak Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Daud diangkat menjadi anak Daud diangkat menjadi anak Allah, dan Allah menjadi bapaknya. Terus kerajaan Daud katanya kokoh selama-lamanya. Itu janji Allah kepada Daud, ya. Saking senangnya Allah kepada Daud. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya anak-anak, kalian nanti baca cerita Daud, bukan kesimpulannya dulu nih ya. Intinya kalau jadi pemimpin itu kita harus tetap ada di jalan Tuhan, menyerahkan semua di tangan Tuhan. Maksudnya kesimpulannya maksudnya kalau kita mau jadi pemimpin, kita pokoknya harus di jalan Tuhan, meletakkan semuanya di tangan Tuhan. Apalagi kalau memimpin, ya kan, mengambil keputusan apapun harus serahkan kepada Tuhan, ya. Terus pemimpin itu tidak boleh sewenang-wenang nih, kayak Saul tadi, mentang-mentang dia pemimpin dia lupa, jadi dipilih-pilih yang baik diambil buat dia gitu ya kan, gak ada takut-takutnya, ya kan. Nah, terus jadi pemimpin itu juga harus bukan untuk supaya kita untung, tapi harus sesuai kehendak Allah, ya kan. Terus jangan menyalahkan kekuasaan, maksudnya sewenang-wenang suka-sukanya sama orang gitu loh. Kan aku pemimpin, suka-suka aku dong gitu, ya kan. Jadi nggak boleh juga, ya kan, baik yang diperintah maupun yang memerintah, ya kan. Jadi kita nggak boleh sewenang-wenang sesuka-sukanya mentang-mentang kita pemimpin, ya kan. Nah, jadi maksudnya maupun untuk yang memerintah, yaitu jadi nggak boleh kita sewenang-wenang. Karena apa? Kalau kita sewenang-wenang akan membawa kerugian, malapetaka juga buat kita. Kita belajar dari Saul, ya. Oke, lanjut. Malapetaka, ya. Dan benar, kalau kita mulai sewenang-wenang membawa malapetaka, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Benar, namanya kita kadang-kadang kalau udah di atas angin gitu ya kan, mulai karena banyak yang puja-puji, mulai deh tuh tergoda untuk berbuat ya sombong lah, pokoknya yang melukai hati Tuhan. Nah, benar, Daud juga pernah jatuh dalam dosa, ya. Saul juga tadinya berbuat dosa, mulai sombong, membangun gapura, persembahan orang dipilih-pilih yang bagus buat dia ibaratnya zaman sekarang itu dijarah, ya kan. Nah, terus Daud juga pernah jatuh dalam dosa, ya. Kenapa juga ya, pokoknya ada beberapa dosa-dosa Daud. Nanti Ibu Mawar kasih bacaannya biar kamu baca apa aja yang dilakukan Daud. Mentang-mentang dia jadi raja, mulai digoda iblis berbuat dosa, ya kan. Mulai tidak takut gitu loh, ya. Nah, ada beberapa dosa Daud, tapi sekalipun Daud jatuh dalam dosa, ya kan, Daud mau gitu loh bertobat, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya. Itu baiknya Daud, bagusnya Daud ya seperti itu. Kalau nggak salah temennya Nathan sampai menasehati dia, dan dia terima, ditegur temennya, dia terima, dia salah, dan dia berjanji sama Tuhan untuk berubah,
Ya kalau nggak salah Saul berbuat salah, tapi sepertinya kalau nanti kalian baca ceritanya sampai dia mau berencana membunuh Daud, ya. Tapi kalau Daud jatuh dalam dosa, dia menyadari akan dosanya dan dia bertobat gitu loh. Dia tahu itu salah. Kalau nggak salah salah satu dosanya apa ya, dia mengambil istri perwiranya atau prajuritnya, ya. Nanti dalam Alkitab itu ada, kalian baca kisah Daud, kisah Saul gitu ya kan. Nah itu intinya, eh, memang kita sudah tahu kesombongan itu bisa membuat kita jadi apa, seperti siapa namanya, Saul, jadi apa, serakah. Ya itu kan, kalau mulai sombong ya serakah gitu, mulai dari berbuat banyak, bertambah-tambah tuh dosa kita dan membuat kita jauh dari Allah, ya. Raja Daud juga mulai itu sombong, mulai serakah. Serakah itu dia nggak seperti Saul, tapi dia mengambil istri orang. Nah, tapi baiknya dia bertobat. Kalau Saul, Ibu Mawar nggak lihat dalam Alkitab dia itu ada bertobat kembali ke Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita juga belajar seperti Daud, sekalipun kita pernah jatuh dalam dosa, kita jangan nggak ada takut-takutnya gitu loh, masa bodoh. Harus belajar gitu, oh iya ya, karena kan pada dasarnya kita udah diangkat menjadi anak Allah, ya kan. Jadi jangan merasa tidak ada, biasa-biasa aja walaupun membuat kesalahan. Nah Daud tuh baiknya dia mulai mulai menyadari dan mengakui dan berubah, ya. Nah itu Daud. Jadi anak-anak udah tahu kan, jadi pemimpin itu mesti apa, pemimpin yang dibutuhkan apalagi di zaman sekarang adalah apa sayang, pemimpin yang bijaksana. Bijaksana itu seperti apa ya, adil. Eh, jadi tidak mementingkan, maksudnya nggak memihak gitu loh, ya. Bijaksana itu sebelum mengambil keputusan berpikir dulu, bertanya dulu kepada Tuhan, bener nggak keputusan. Nah itu yang bijaksana. Jangan sampai kita memihak, yang sini nanti nangis, yang sini ketawa. Jadi harus adil. Jadi artinya bijaksana itu pemimpin itu mau belajar dari pengalaman juga, ya. Jangan kita udah pernah berbuat dosa terus gitu nggak mau menyadari, nggak semakin bertambah baik, malah semakin merosot. Kalau nggak salah Raja Saul ya seperti itu. Dia karena dendam, iri karena dia digantikan Daud, dia malah semakin berbuat dosa gitu ya. Jadi pemimpin itu harus mau belajar dari pengalaman dan tetap memikirkan masa yang akan datang, ya. Seperti apa ya nanti aku mau buat supaya, pokoknya intinya jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Intinya memperjuangkan kesejahteraan bersama, bukan dirinya, bukan kelompoknya dia, tapi bersama, ya. Nah seperti itu. Jadi uh, udah tahu kan anak-anak. Jadi gampang apa susah jadi pemimpin, ya. Nah kita semua pasti bisa jadi pemimpin, intinya kita mau belajar, ya. Belajar, dan sebelum kita menjadi pemimpin besar, kita sekarang tetap jadi pemimpin diri kita sendiri. Kamu harus belajar menjadi, ajari diri kamu dulu, oh aku nggak mau melakukan ini, oh aku mau belajar, oh aku nanti main game, aku nanti ini. Jadi belajar ngomong dulu ke diri supaya menjadi pemimpin besar seperti Raja Daud. Oke? Oke lah, kalau begitu sampai di sini aja dulu penjelasan dari Ibu Mawar mengenai sang pemimpin Raja Daud. Nanti kalian tetap dicatat ya, yang penting-penting yang Ibu Mawar sudah berikan. Oke, lihat Bu Mawar kasih gambar tuh di situ di slide-nya. Pesan Bu Mawar tetap diingat. Kalian tahu kan sekarang wabah virus masih tetap bertambah orang-orang yang terkena. Kalau di TV ada 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, apa apa tadi, menghindari kerumunan, ya. Tetap ingat ya sayangnya, tetap kita di rumah dan tetap selalu berdoa, saling mendoakan. Kita doakan saudara kita yang terpapar di rumah sakit. Oke lah kalau begitu sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu Mawar.
Bye bye semua, God bless you all.